semuanya, saya Zikra kembali dengan liputan menarik hari ini. Topik kali ini tentang hukum asuransi dan juga prinsip-prinsip dasar asuransi. Asuransi bukan hanya sekedar pelindungan finansial, tetapi juga memiliki hukum dasar yang kuat yang dapat melindungi kita dari berbagai risiko yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat ini saya dan juga rekan-rekan saya akan melakukan perbincangan dengan para pedagang kaki lima dan juga mahasiswa untuk menggali lebih dalam tentang pandangan mereka terhadap asuransi. Mari kita saksikan secara bersama bagaimana asuransi dan juga prinsip-prinsip dasarnya dapat menjadi jaringan pelindung di tengah kejadian tak terduga. Hai Kak, aku Dian, boleh minta waktunya sebentar gak? Boleh. Kakak namanya siapa? Jurusan apa? Aku Intan Rahayu dari jurusan Ilmu Hukum semester 4. Aku boleh nanya-nanya nggak Kak tentang kayak hukum asuransi? Boleh? Menurut Kakak hukum asuransi itu apa ya Kak? Menurut aku hukum asuransi itu suatu hubungan perjanjian antara individu dengan perusahaan asuransi. Ya, jadi hukum asuransi itu hukum perjanjian antara penanggung dan tertanggung, begitu ya Kak? Aku punya pertanyaan lagi nih Kak. Kakak punya laptop atau barang berharga yang lainnya nggak? Punya laptop atau barang berharga lainnya ya. Menurut Kakak asuransi itu penting nggak buat kayak mencegah hal-hal yang tadi diinginkan seperti kerusakan, kemalingan atau yang lainnya? Penting karena kalau misalkan ada kerusakan kayak gitu kan bisa diganti sama perusahaan asuransi. Terima kasih ya udah ngulangin waktunya Kak. Sama-sama. Halo guys, kenalin nama aku Dewi Febrianti. Aku bersama Ibu siapa namanya? Di sini Ibu Ati aja. ya, baik. Di sini aku mau tanya-tanya tentang asuransi. Ibu tahu nggak asuransi itu apa? Tahu lah sedikitnya tentang investasi ya buat masa depan. Jika sudah meninggal itu sih Ya dapat anaknya yang Ya. dapat. Nah, Ibu kan udah tahu nih tentang asuransi. Ibu tahu juga nggak sih prinsip-prinsip asuransi? Nah, di dalam prinsip-prinsip asuransi itu ada salah satu prinsip asuransi tentang ganti rugi. Ibu tahu nggak? Belum tahu. Nah, prinsip asuransi ini ialah prinsip ganti rugi yang berarti bahwa asuransi bertujuan untuk mengembalikan tanggungan ke posisi keuangan yang sama belum terjadinya kerugian, bukan untuk membuat mereka mendapatkan keuntungan dari klaim asuransi tersebut, Ibu. Oh iya. Jadi kembalikan lagi nih. Iya, itu iya. Nah, Ibu, aku mau nanya-nanya lagi tentang Ibu punya asuransi nggak? Enggak ada nih. Oh, nggak punya ya. Izin menjelaskan sedikit ya. Iya. Kalau Ibu punya asuransi dalam dagang ini ya, Ibu bisa kayak amit-amit ya terjadi hal sesuatu, kalau ada kerugian atau ada kecelakaan, kalau Ibu nggak punya asuransi, Ibu kayak bener-bener akan kayak jatuh banget ya. Kalau Ibu punya asuransi, Ibu tuh pasti bakal dapat klaim asuransi. Jadi ada ganti rugi dari asuransi tersebut. Nah kayak gitu Ibu. Makasih penjelasan. Ya, makasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arik Putra Fauzan. Saya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah semester 4, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Arik, sebagai mahasiswa hukum, gimana sih pendapat kamu mengenai regulasi hukum asuransi di Indonesia saat ini? Dan apakah menurut kamu sudah cukup untuk melindungi kepentingan konsumen dan perusahaan asuransi itu sendiri? Sebagai mahasiswa hukum sudah menjadi kewajiban untuk mempelajari berbagai regulasi ataupun peraturan perundang-undangan. Salah satunya mengenai asuransi ini. Adapun undang-undang mengenai asuransi ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang terbaru yang menggantikan atau menambahkan dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Selain itu juga ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, dan juga ada dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK. Menurut saya, apakah dari regulasi ataupun peraturan perundang-undangan tersebut sudah melindungi dari kepentingan konsumen? Memang sebagian besar dari perundang-undangan tersebut sudah menjelaskan apa itu asuransi, lalu ada penanggungan, tetapi memang ada beberapa hal yang menurut saya perlu diperbaiki dan dievaluasi dari peraturan perundang-undangan ataupun regulasi tersebut. Kamu, apa langkah konkret yang bisa diambil oleh pemerintah dan otoritas terkait untuk meningkatkan regulasi hukum asuransi di Indonesia agar lebih adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat?
Memang ada beberapa hal yang perlu direvisi, yaitu saya sudah membaca dan membandingkan antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dengan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Belum ada menyebutkan mengenai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, yaitu penanggung dan juga tertanggung di dalam satu pasal. Memang ada kewajiban, hak dan kewajiban dijelaskan, tetapi di berbeda pasal. Sedangkan ada satu pasal yang menjelaskan atau yang menyebutkan mengenai hak dan kewajiban, tetapi tidak menjelaskan secara spesifik mengenai apa saja hak dan kewajiban dari penanggung ataupun tertanggung. Karena jika ada menyebutkan atau menjelaskan di dalam satu pasal, hal ini akan memudahkan dari pihak nasabah atau peserta agar dapat mengetahui apa saja hak dan kewajibannya sebelum melakukan asuransi ini. Dan adapun ada hal yang dari pihak terkait, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai lembaga pengawas dari asuransi konvensional ini, yaitu lebih mempertegas atau lebih mengawasi terkait jalannya asuransi ini, karena banyak sekali isu-isu atau kasus-kasus yang kontroversial seperti penolakan premi asuransi ini. Oleh karena itu perlu adanya regulasi yang tegas dan juga pengawasan dari otoritas terkait yaitu OJK. Seperti itu. Pertanyaan terakhir, selain regulasi, edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai hukum asuransi juga kan penting. Nah, apa saran kamu agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam asuransi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan di masa depan? Ya, betul sekali. Selain dari regulasi dari pemerintah ataupun otoritas terkait, dari masyarakat juga perlu memahami apa itu asuransi. Sebelum memulai atau sebelum melakukan asuransi ini, masyarakat diharapkan agar lebih tahu apa itu asuransi, apalagi dengan perkembangan teknologi seperti sekarang ini, banyaknya internet. Seharusnya masyarakat bisa mencari terlebih dahulu di internet apa itu asuransi, apa saja haknya. Selain itu, masyarakat juga bisa menanyakan langsung kepada pihak asuransi apa saja hak dan kewajibannya. Seperti itu. Dan juga pemerintah dan otoritas terkait bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, dan masyarakat bisa mengikuti atau membaca ataupun mendengarkan dari edukasi tersebut. Teman-teman semuanya, dari sosial eksperimen yang saya dan rekan saya lakukan, ada begitu banyak pelajaran dan hal-hal yang bisa kita ambil, terkhusus kita sebagai anak muda yang tentunya harus lebih membuka mata tentang apa itu asuransi, terkhusus hukum asuransi yang sedang terjadi di Indonesia kali ini. Dan di samping itu kita mengetahui beberapa point of view dari orang-orang seperti mahasiswa ataupun pedagang kaki lima yang mempunyai point of view mereka sendiri. Dan dari sosial eksperimen ini juga kami berharap teman-teman sekalian bisa lebih aware dan bisa lebih mengetahui apa yang disebut dengan hukum dan prinsip asuransi. Saya kembalikan ke rekan saya, Zikra. Silahkan. Baik, informasi tersebut menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zikra, saya pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas.